Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Lutfi. Kali ini kita akan menyajikan video soal persiapan PTS. Ya, dengan video ini diharapkan kalian akan mudah mengerjakan soal-soal PTS ya. Tolong disimak videonya, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah juga jangan ditinggal karena kalau kalian berdoa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Baik anak-anak, ini soal yang pertama ya. Soal yang pertama, panjang sisi BC pada gambar di bawah ini adalah ya berapa ya? Di sini diketahui panjang AC-nya 12, panjang AB-nya 15 ya. Untuk mencari panjang BC, kita pakai Pitagoras. Nah, saya pakai triple Pitagoras aja yang mudah ya. Berarti triple Pitagorasnya tunggu dulu kita cari dengan kita punya mengingatkan lagi aja, triple Pitagoras itu ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, satu lagi 9, 40, 41. Ini yang perlu diingat ya. Nah, sekarang kita ambil angkanya yaitu 12, 15, dan BC. Sama-sama bisa kita bagi 3. Kalau dibagi 3 dia 4, dibagi 3 dia 5, maka pasangannya di sini adalah 3. Nah, tinggal kita kalikan. Berarti panjang BC sama dengan 9. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Mudah sekali. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Soal yang berikutnya, ini ada gambar trapesium ya, ada gambar trapesium yang diketahui panjang DC-nya 12, kemudian panjang BC-nya 17, panjang EB 8. Nah, yang disuruh cari adalah keliling trapesium. Namanya keliling berarti kita tinggal jumlahin pinggirnya aja ya. Nah, berarti kita cari dulu. Ini kalau panjang AE ternyata sama kan panjangnya dengan DC kan, berarti di sini 12. Kemudian panjang AD itu sama dengan panjang EC, berarti kita cari dulu triple Pitagorasnya. Tadi 8, 17 pasangannya 15. Oh, berarti di sini panjangnya 15. Oh, berarti kelilingnya tinggal kita jumlahin ya. Kita mulai dari sini, nanti kembali ke sini lagi. Berarti 12 ditambah 17 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 15 ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 64. Nah, jadi jawabannya adalah C. Gitu ya. Hasilnya 64. Baik, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Ya, Pak Amir memiliki tanah berbentuk segitiga seperti pada gambar. Luas tanah Pak Amir adalah, nah di sini diketahui panjang alasnya ini 14, sisi miringnya adalah 50, berarti kita cari dulu tingginya ya, tinggi tegaknya ya. Berarti kita pakai triple Pitagoras aja, 14, 50 itu A. Kita cari A-nya sama-sama bisa kita bagi 2. Kalau dibagi 2, 7, dibagi 2, 25. Pasangannya adalah 24. Berarti A-nya bisa kita dapatkan yaitu 24 dikali 2, 48. Gitu ya. Nah, ini yang jadi alasnya, yang ini yang jadi tingginya. Nah, tingginya tadi kita dapat kan, 48 tingginya, ini 48. Berarti luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Berarti alasnya 14 dikali tingginya 48 dibagi 2 ya. Nah, sekarang kita coret ini aja nih, 48 kita bagi 2 kan 24. Nah, tinggal kita cari 24 dikali 14. Hasilnya adalah 336. Nah, ini dia jawabannya yang B. Gitu ya. Baik, ke soal berikutnya. 2 buah tali masing-masing dikaitkan pada puncak menara ke permukaan tanah seperti pada gambar. Ya, panjang kedua tali minimal yang diperlukan adalah, nah langkah pertama kita cari dulu tali yang pertama nih, yang ini nih. Nah, tali yang ini, ya, berarti pakai 9, 12, berarti 9. Nah, kalau kita gambarin gini ya, ini 9, ini 12, ini tali yang pertama, T1. Tali 1 maksudnya gitu ya, bukan tinggi ya, tapi tali 1. Berarti 9,
12 T1. Berarti kalau kita bagi 3, dia dapat 3, ini 4, pasangannya 5. Berarti T1 itu adalah 15. Gitu ya. Oke. Sekarang yang T2. Nah, ini T2. T2 itu kalau kita gambarin nanti bentuknya jadi kayak gini. Di sini T2. Di sini 12, yang di sini 9 tambah 7, 16. Oh, berarti 12, 16, T2. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi dengan 4. Dibagi 4, 3, dibagi 4, 4, pasangannya 5 juga. 5 kali 4 berarti T2-nya itu adalah 20. Maka panjang tali, ya, kedua tali itu panjangnya tinggal 15 ditambah 20 sama dengan 35. Ada jawabannya. Oke? Kita soal berikutnya, sebuah kapal berlayar sejauh 120 km ke arah barat, ya. Misalnya di titik awal, dia ke arah barat, ya, 120 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 90 km, turun ke bawah, ini 90 km. Nah, jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, nah berarti yang ditanya ini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini anggap aja misalnya ini X. Nah, berarti kita tinggal cari pakai tribun Pythagoras. 90, 120, X. Nah, ini ternyata bisa kita bagi dengan 30. Dibagi 30, dia 3, dibagi 30, ini 4. Pasangannya adalah 5. 5 kita tinggal kalikan dengan 30. Berarti X-nya sama dengan 150. Ada. Oke. Soal berikutnya, sebuah tangga panjangnya 2,6 meter bersandar pada tembok. Nah, ini misalnya tembok, ya. Ini ada tembok. Tangganya bersender pada tembok. Ini tangga. Anggap aja tangganya gini nih. Nah, ya kan tangga gitu ya. Oke. Tadi panjang tangganya 2,6 meter. 2,6 meter. Nah, jika jarak kaki tangga dengan tembok 1 meter, nah ini jaraknya, ini 1 meter. Nah, pertanyaannya maka tinggi temboknya berapa? Nah, tinggi temboknya ditanya. Ya. Nah, sekarang kan kita punya angka 1, 2,6 sama T. Nah, ini kalau misalnya bingung, kita kalikan 10 dulu. Kita kalikan 10 dulu, berarti jadi 10. Kalau dikali 10 jadi 26, yang ini T. Gitu ya. Nah, ini bisa kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi 2, dia 5, dibagi 2, 13. Pasangannya adalah 12. 12 kita tinggal kali 2. Ya. 12 dikali 2 berarti 24. Kalau ke atasnya ini dibagi kan harus dikali. Kalau dikali berarti tinggal kebalikannya. Berarti ini dibagi. Nah, berarti 24 dibagi 10. Berarti 2,4. Jawabannya 2,4. Gitu ya. Baik. Soal berikutnya, dari gambar di bawah diketahui panjang AB, BC, CD, dan OD itu 10. Ini 10, 10, 10, ini juga 10. Gitu ya. Nah, yang ditanya panjang OA, yang ini nih yang ditanya. Nah, untuk mendapatkan panjang OA, pertama kita cari panjang OC-nya dulu. Nah, kalau OC itu caranya kita pakai rumus Pythagoras. Berarti 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, gitu ya. Berarti OC sama dengan akar, ya, 100 ditambah 100. Berarti OC sama dengan akar 200, gitu ya. Oke, baik. Kita nggak usah cari dulu, biarin aja. Ya, nggak usah disederhanain. Oh, berarti di sini akar 200. Nah, sekarang untuk mencari OD, ya mencari OB, ya. Untuk mencari OB, berarti akar. Ya, tadi kalau tadi kan 10 dengan 10, sekarang akar 200 dengan 10, berarti akar 200 kuadrat, akar 200 kuadrat ditambah 10 kuadrat, ya, berarti panjang OB, kalau akar dikuadratin akarnya jadi hilang, maka menjadi 200 ditambah 100, maka panjang OB menjadi akar
300. Oh, di sini berarti akar 300. Nah, sekarang kita tinggal nyari yang OA. Panjang OA sama dengan, ini akar 300 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti panjang OA adalah akar. Kalau ada akar dikuadratin jadi hilang akarnya, jadi tinggal 300 ditambah 10 kuadrat 100. Maka hasilnya adalah akar 400 ya. Akar 400 adalah 20. Jadi jawabannya 20. Gitu ya. Selanjutnya, sebuah bangun berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 12 dan 16. Kalau kita gambar belah ketupat kayak gini ya. Bentar. Ya, ini gambar apa sih namanya? Belah ketupat ya, belah ketupat. Belah ketupat ini kalau saya tarik garis di tengahnya ini berarti dia diagonalnya. Nah, ini diagonalnya. Nah, tadi diagonalnya adalah 12 dan 16 ya. 12 dan 16. Kalau 12 itu berarti dari ujung sini sampai ujung sini. Itu 12. Berarti dia bisa jadi 6, ini juga 6. Kan 12 tuh kan. Kemudian 16 itu bisa 8, ini juga 8. 8 tambah 8 kan 16 gitu ya. Nah, yang ditanya adalah panjang sisi belah ketupat. Berarti yang ini nih. Tuh. Kita keluarin aja segitiganya. Nah, jadi kan gini. Di sini 6, di sini 8, di sini sisi segitiganya. Ya udah, berarti tinggal ini anggap aja ini X gitu ya. Berarti 6, 8, X. Sama-sama bisa kita bagi 2. Kalau dibagi 2 jadi 3, ini 4, pasangannya 5. Berarti tinggal kita kalikan. Berarti X-nya sama dengan 10. Nah, jadi dapatnya 10. Gitu ya. Oke, itu untuk soal yang terkait dengan belah ketupat. Oke, kita lanjutkan. Ini pada persegi panjang ABCD di bawah, panjang CD 24. Panjang CD-nya 24 nih. Ini ABCD ya, ini maksudnya ini A, B, C, D, ya, gitu ya. Oke, panjang CD-nya 24. Yang ditanya luas persegi panjang ABCD. Nah, berarti kalau luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar gitu kan. Nah, lebarnya kita belum punya nih. Nah, dia adanya di depan sudut 30 derajat. Nah, kita cari dulu dengan menggunakan sudut istimewa ya, 30 derajat, kemudian 60 derajat, 90 derajat. Nah, 24 itu ada di depan 60 derajat. Oh, berarti di sini 60-nya dia 24. Gitu ya. Nah, yang di depan 30 derajat adalah L, lebarnya. Nah, kita tahu perbandingannya untuk sudut istimewa itu, ini 1, ini akar 3, yang ini 2, gitu ya. Tapi kan kita yang ditanya L-nya aja. Berarti ini 1 per L, akar 3 per 24. Nah, berarti bisa kita bikin persamaannya seperti ini, tinggal kita kali silang, kan gitu. Ya. Jadi akar 3L sama dengan 24 kali 1, 24. Nah, L-nya adalah 24 dibagi akar 3. Nah, kalau dia bentuknya akar 3-nya di bawah, namanya bilangan irasional, maka kita rasionalkan dengan cara dikali dengan akar yang sama. Gini ya, 24 dikali akar 3 jadi 24 akar 3, akar 3 dikali akar 3, akar 9 itu 3. 24 bisa dibagi 3, 24 dibagi 3 sama dengan 8, gitu ya. Jadi 8 akar 3, gitu ya. Nah, lebarnya 8 akar 3, tapi kan yang ditanya luas. Luas itu panjang dikali lebar. Panjangnya 24, gitu kan. Lebarnya adalah 8 akar 3. Maka luasnya kita tinggal kalikan aja 24 ya. Tinggal kalikan 24 dikali 8. Nah, jadi jawabannya 192 akar 3. Nah, ini dia jawabannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sudut ABC 80 derajat. ABC 80 derajat. Sini.
Ya, yang ditanya sudut ADC, yang ini yang ditanya. Nah, langkah pertama kita cari dulu sudut pusatnya. Ini berarti 2 kalinya kan, berarti 160. Kemudian kita cari sudut refleksnya. Sudut refleksnya ya, sudut refleks sama dengan 360 dikurang 160. Ya, sama dengan 360 kurang 160 jadi 200. Kalau di sini 200 berarti sini sudut kelilingnya. Nah, sudut kelilingnya, maaf, sudut kelilingnya berarti sudut ADC berarti tinggal 200 dibagi 2. Berarti jawabannya adalah 100 derajat. Gitu ya. Oke, mudah sekali. Kita ke soal berikutnya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah. Berarti yang ini nih yang diarsir nih, maaf. Ya, yang diarsir itu yang bagian sini sama bagian sini aja, gitu ya. Tapi dia bentuknya nih apa ya? Bentuknya persegi. Kenapa dia persegi? Panjang dari sini sampai sini kan 14 tuh berarti jari-jari ya. Berarti jari-jari itu dari sini sampai sini itu 14 ya, ini 14. Berarti sini juga sama dong, dari sini juga 14 juga. Oh, berarti panjang ini adalah 28, 14 tambah 14. Gitu ya. Nah, terserah kita mau nyari yang lingkaran dulu atau yang persegi dulu. Misalnya saya nyari yang persegi dulu. Kalau luas persegi, ya luas perseginya berarti tinggal kita kalikan 28 dikali 28 kan gitu ya. 28 dikali 28 hasilnya adalah 784 gitu ya. Sekarang kita cari keliling. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya ya, keliling lingkaran rumusnya 2 PR. Kenapa kita pakai 2 PR? Karena yang diketahui jari-jarinya 14. Berarti sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 14. 14 dibagi 7 itu 2. 2 dikali 22, 44 kali 2 berarti 88. Gitu ya. Oke, berarti untuk luas yang diarsir ya, luas daerah yang diarsir itu sama dengan tinggal kita kurangin aja. 784 dikurang 88 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena yang diarsir cuma 2. Mesti kalau dia yang ini diarsir juga nih, yang bagian sini sama bagian sini diarsir juga, berarti nggak usah dibagi 2. Gitu ya. Karena ini ada yang kosong, maka kita bagi 2 emang gitu ya. Kita bagi 2 karena ini cuma separuhnya aja gitu ya. Oke, sekarang kita cari 784 kalau kita kurangin 88 hasilnya adalah 696 gitu kan. 696 kalau kita bagi 2 ya, maka hasilnya adalah 348 ya. Nah, 348. Ini salah ketik aja nih, mesti 348 ya. Anggap aja ini ya. 348. Salah ketik ya. Tapi kita cek lagi coba, benar nggak ya? 2 kali 22 kali 2 88 kan, benar ya. Jadi 784 dikurang 88 taruh sana. Dikurang 88 hasilnya adalah 696. Kalau kita bagi 2 hasilnya 348. Mesti 348 ya. Ini salah tulis aja. Oke, sentimeter persegi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting caranya kamu tahu. Kita ke soal berikutnya ya ini. Soal berikutnya pada gambar di bawah panjang busur AB, jari-jarinya, yang ditanya panjang busur AB ya. Jika jari-jarinya 9, ini jari-jarinya 9, dan pi-nya pakai 3,14 ya. Kalau panjang busur ya, panjang busur itu rumusnya adalah A per 360 dikali dengan keliling lingkaran. Kan gitu ya kemarin ya. Keliling lingkaran berarti kita punya sudut A-nya adalah 40 derajat, berarti 40 per 360 dikali dengan keliling lingkaran adalah 2 PR. 2 dikali 3,14 dikali jari-jarinya 9. Nah, 40 dengan 360 kita sederhanakan jadi 1 per 9. 9-nya bisa kita coret. Berarti tinggal 2 dikali 3,14. Jadi jawabannya adalah
6,28. Nah, gitu ya. Kita ke soal berikutnya. Tina memiliki hula hoop dengan keliling 176 cm. Ya. Kalau hula hoop kan bentuknya lingkaran ya, berarti keliling lingkarannya diketahui 176. Jadi hula hoopnya berapa? Nah, keliling itu rumusnya adalah 2πr karena yang ditanya R-nya gitu ya. Tinggal kita masukin aja. 176 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R kan gitu. Berarti 176 sama dengan 44/7 dikali R. Berarti R-nya sama dengan 176 dibagi 44/7. Nah, kalau dibagi berarti tinggal kita kali tapi dibalik. 176 dikali 7/44. Kita bagi 11 jadi 4, kita bagi 11 jadi 16. Dibagi 4, dia sama dengan 4. Kan gitu. Tinggal 4 kali 7 deh, berarti jawabannya 28. Gitu. Oke. Ke soal berikutnya. Nah, ini soal esai ya. Soal esai. Pada segitiga siku-siku berikut panjang AB 28, ini 28. Kemudian panjang AC 35. Yang ditanya tentukan keliling dan luas segitiga. Berarti kita harus nyari dulu panjang BC-nya ya. Nah, kita pakai triple Pitagoras. 28, 35, BC. Kita sama-sama bagi dengan 7. Dibagi 7, 4. Dibagi 7, 5. Pasangannya 3. 3 dikali 7 berarti 21. Berarti panjang BC 21. Di sini 21, ini alasnya, yang ini tingginya. Gitu kan? Tapi kalau untuk mencari keliling, kita tinggal jumlahin aja. Berarti 21 tambah 28 ditambah 35. Ya. Maka kelilingnya hasilnya, sebentar, 21 ditambah 28 ditambah 35. Hasilnya adalah 84 cm. Gitu ya. Nah, sekarang kalau mencari luasnya itu alas kali tinggi bagi 2 kan. Alas kali tinggi dibagi 2 berarti alasnya 21 dikali tingginya 28 dibagi 2. 28 kita bagi 2 jadi 14. Nah, hasil akhirnya adalah tinggal 14 kita kalikan dengan 21. Ya. Hasilnya adalah 294 cm persegi. Nah, gitu ya. Baik. Soal esai yang berikutnya, pada segitiga ABC berikut panjang BC-nya 18. Nih, di sini 18. Ya, ditanya tentukan panjang AB dan panjang AC, gitu ya. Nah, ini dengan sudut 30, 60 dan 90. Kita tulis dulu. Sudut 30, 60 dan 90. Kita tahu perbandingannya adalah 1 akar 3, di sini 2. Gitu ya. Nah, di depan sudut 60 derajat ada 18, berarti di sini 18. Di depan sudut 30 derajat ada AB, di sini AB. Di depan sudut 90 derajat ada AC, di sini AC. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita mau nyari AB-nya dulu, berarti kita pakai perbandingan 1/AB sama dengan akar 3/18. Tinggal kita kalikan silang, akar 3AB sama dengan 18. 18 kali 1 ya. Berarti AB sama dengan 18 dibagi akar 3. Harus dikali dengan akar 3 per akar 3. Maka AB kita dapatkan 18 akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 18 kita bagi 3, hasilnya menjadi 6 akar 3. Nah, AB-nya udah dapat. Sekarang kita mencari AC. Kalau mencari AC, kita pakai akar 3/18 sama dengan 2/AC. Gitu ya. 2/AC. Nah, tapi sebenarnya gini aja sih. Kalau AB-nya kan 1, AC-nya 2, berarti 2 kalinya kan. Berarti nanti jawabannya pasti 12 akar 3. Kita coba buktikan ya. Berarti akar 3AC sama dengan 18 dikali 2 adalah 36. Kan gitu ya. Nah, berarti untuk mencari AC-nya
sama dengan 36 dibagi akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3, berarti jadi AC-nya itu adalah 36 akar 3 dibagi 3, maka AC-nya sama dengan tadi kan 36 dibagi 3 berarti 12 akar 3. Gitu ya. Baik. Kita ke soal esai berikutnya. Nah, ini dia. Tentukan luas daerah yang diarsir. Ini kita mencari tembereng ya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, kita ambil salah satunya, kita ambil di sini dulu. Kalau kita ambil sini berarti ini panjangnya 10 gitu ya. Nah, di sini juga 10. Nah, kita keluarin gambarnya. Nah, ini 10, ini 10. Nah, ini kalau kita tarik ke sini, nah temberengnya kan begini nih tuh. Ada 2 tembereng nih. Tapi kita cari satu dulu yang temberengnya. Nah, kita bisa pakai rumus yang cepat mencari tembereng karena ini sudutnya 90 derajat ya. Pakai 2/7 dikali R kuadrat. Berarti T-nya sama dengan 2/7 dikali 10 dikali 10 gitu ya. Nah, berarti T-nya sama dengan 200 dibagi 7 ya. 200 dibagi 7 hasilnya 28,57 cm persegi. Nah, yang ini baru satu kan 28,7 berarti kita kalikan 2 nih. Kalau yang satu ini berarti tinggal 2 dikali 28,57 ya. 28,57 kalau kita kalikan 2 hasilnya adalah 57,14. Nah, maka karena ini ada 4, maka luas daerah yang diarsir sama dengan 4 dikali 57,14. Ini luas tembereng keseluruhannya ya. Nah, baik, berarti kita tinggal kalikan 4, hasilnya adalah 228,56 cm persegi. Nah, ini dia. Cara mencarinya seperti itu ya. Kita ke soal berikutnya. Panjang busur LM 100. Ini panjang busur di sini ya, ini 100. Kemudian tentukan panjang busur KN. Kalau dia ada 2, maksudnya yang ini yang ditanya ya. Nah, ada 2 sudut, berarti kita tinggal pakai perbandingan. Berarti 45 derajat per 60 derajat sama dengan, ini kan, 100 per KN, ya, per KN. Nah, ini kita tinggal kalikan silang, ya, tinggal kita kalikan silang. Berarti 45 KN sama dengan 60 dikali 100 ya. Berarti KN itu sama dengan 60 dikali 100 dibagi 45. Nah, sekarang kita sederhanain nih ya. Kita sederhanain. Kalau 45 kan bisa dibagi 5, berarti 9. Nah, kita mau pakai yang 20, mau pakai yang 60 atau yang 100 juga boleh. Misalnya saya ambil yang 60 kalau dibagi 5 di sini 12. Gitu kan? Ternyata 9 sama 12 masih bisa dibagi juga. Dibagi 3 dia 4, dibagi 3 dia 3. Berarti jawabannya tinggal 400 dibagi 3. Berarti panjang KN adalah, tinggal kita cari, 400 dibagi 3 sama dengan 133,3 ya sentimeter. Nah, kayak gitu cara mencari ya. Baik, anak-anak, kita sampai soal yang terakhir. Ayah akan membuat sebuah taman yang berbentuk lingkaran dengan diameter taman yaitu 10 meter ya. Jadi ada taman yang berbentuk lingkaran, diameternya 10 meter gitu ya. Taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya per meter perseginya 20.000. Berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan ayah untuk membeli rumput? Nah, berarti tinggal kita cari aja. Kalau ditanami berarti kan yang di dalamnya, berarti kan yang mau ditanamin gitu kan. Berarti kita mencari luas. Ya, luas lingkaran. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah
pi r kuadrat. Karena diameternya yang diketahui, diameternya 10, maka jari-jarinya adalah 5 gitu ya. Jari-jarinya 5. Nah, maka kita cari dulu nih ya. Kita cari berarti rumusnya mencari luas itu adalah 3,14 dikali 5 dikali 5 gitu ya. Berarti luasnya sama dengan kalau kita cari 3,14 dikali 5 dikali 5 hasilnya adalah 78,5 meter persegi. Nah, 1 meter perseginya harganya 20.000. Berarti biaya yang harus dikeluarkan ya adalah 78,5 dikali 20.000. Nah, tinggal dikali 20.000 aja berarti gitu kan. Nah, hasilnya adalah 1.570.000 rupiah. Nah, gitu ya. Baik, itu soal persiapan dari PTS. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan dengan baik dan sukses mendapatkan nilai yang terbaik juga, insya Allah ya. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.